Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi hari ini aku share aktivitasnya aku di Ramadan 1. Masih dengan aktivitas yang sama kayak biasa, beberes rumah, ngurus anak, masak juga. Hanya waktu buat ngerjainnya yang berbeda ya teman-teman. Nah ini masih pagi setengah 6. Aku memilih buat beberes rumah dulu. Soalnya kalau udah agak siangan, udah mulai berasa lemesnya gitu. Ini kalau masih pagi kan tenaganya masih kuat teman-teman. Kalau hari-hari biasa, kalau Rapipnya tuh udah bangun, aku ngurusin Rapip dulu ya teman-teman. Nah ini aku ngurus beberes rumah dulu gitu. Jadi aku juga puasa plus menyusui teman-teman. Doakan aku kuat ya menjalankan ibadah puasanya. Dari sejak menyiapkan sahur setengah 4 sampai sekarang setengah 6, aku memilih buat nggak tidur lagi teman-teman. Selain alasan karena punya baby gitu ya yang harus diurus, tidur pagi juga bakal bikin badanku lemas teman-teman. Jadi aku nggak mau pas aku bangun-bangun badanku terasa lemes dan bakal susah gitu nantinya buat ngurusin si Rapipnya, kepala berasa pusing gitu ya teman-teman. Jadi aku memilih buat nggak tidur lagi gitu. Nah ini aku udah selesai beberes kamar tidur utama. Lanjut lagi aku membersihkan ruang tamu. Jadi selama puasa ini untuk beberes rumah aku juga ngurang-ngurangin gitu ya teman-teman. Untuk ruangan yang sekiranya masih kelihatan bersih nggak aku bersihkan. Tapi kalau kelihatannya tuh udah kotor, udah berdebu, baru aku sapu-sapu dan aku lap-lap gitu ya teman-teman. Jadi biar nggak nguras banyak tenaga. Soalnya selain buat beberes rumah kan nanti aku juga bakal menyiapkan menu buat buka puasa gitu teman-teman. Belum lagi harus ngurus si kecil Rapipnya. Jadi tenaganya tuh nggak bisa diporsir habis-habisan ya teman-teman. Kalau hari biasanya kan kalau capek bisa minum. Kalau ini nggak bisa minum teman-teman. Jadi tenaganya tuh harus digunakan sebaik-baik mungkin gitu. Oke ini aku hampir selesai membersihkan ruang tamu. Lanjut lagi, ini dari ruang tamu, aku membersihkan teras depan rumahku juga teman-teman, karena memang ini lantainya tuh kotor. Hari ini ada Pak Su juga di rumah, kemudian ada Abang Azam juga yang libur sekolah, menyambut bulan puasa Ramadan gitu. Nah biasanya kalau ada Pak Su buat ngurusin sekecil Rapip kan Pak Su gitu ya teman-teman. Tapi pagi ini beliaunya tuh masih tidur, jadi buat ngurus mandi sama ngasih sarapannya tuh nanti bakal aku gitu ya teman-teman yang ngambil alih. Gak enak ngebangunin beliau, jadi nanti tidurnya tuh gantian teman-teman. Udah agak siangan aku lagi yang tidur, beliau yang ngurus si kecil Rapipnya gitu. Pokoknya kalau ada Pak Su di rumah, alhamdulillah ngebantu teman-teman buat meringankan pekerjaan rumah tanggaku, karena beliaunya tuh nggak pernah perhitungan gitu untuk masalah tugas istri di rumah. Oke, dari selesai membersihkan teras depan tadi, ini aku lanjut ya teman-teman. Mandiin si kecil Rapip, kemudian ini pakaikan baju. Nah ini dianya tuh udah bersih, udah rapi ya teman-teman. Lanjut, aku mau ngasih sarapannya lagi. Nah ini aku menyiapkan menu untuk Rapipnya dulu. Manasin soto daging, belinya tuh tadi malam teman-teman. Ini lumayan buat Rapipnya makan untuk hari ini. Bisa untuk pagi sampai ke sorenya gitu. Jadi aku nggak perlu masak paginya buat Rapipnya, karena ini tuh udah ada soto daging ya teman-teman. Nah ini aku ambil 1 mangkok buat sarapan, kemudian aku tambahkan tumis sayur kacang panjang, sisa dari sahur tadi ya teman-teman. Lumayan lah ini buat si kecil Rapipnya. Lanjut, ini aku langsung ngasih sarapan. Ini perdana Rapipnya tuh aku kasih tumis sayur kacang panjang teman-teman. Ini ternyata dianya tuh suka. Jadi ini tuh ada kucing tetangga yang main ke rumah kalau pagi-pagi di jam sarapan ya teman-teman. Jadi ini tuh udah kebiasaan. Jadi ini tuh sarapan sambil ngeliatin kucing teman-teman. Ngasih sarapan pada saat kita tuh lagi puasa, Masya Allah, ini tuh godaan sekali ya teman-teman. Mana ini aroma soto dagingnya tuh nyampe gitu ya ke hidung. Masya Allah, tahan ini ujian. Nah ini Rapipnya alhamdulillah ya teman-teman, makannya tuh lahap sekali. Jadi ini tuh tenang gitu perasaan kalau ngeliatin anak makannya tuh lahap. Ini makannya tuh sambil kepalanya tuh goyang-goyang. Ini sampai nasi yang terakhir ya teman-teman. Alhamdulillah. Dan ini nanti bakal aku kasih susu UHT juga. Jadi biar buat ngurang-ngurangin dianya tuh nyusu ASI gitu ya teman-teman. Ini dianya tuh aku biarkan dulu minum susu. Lanjut. Ini aku nyuciin perabot bekas sarapannya tadi ya teman-teman. Jadi biar udah beres, nggak ada lagi perabot kotor di dapur. Nah yang bekas sahurnya tadi udah selesai teman-teman ya. Pas udah sahur langsung gitu dibereskan. Jadi makanya ini tuh nggak banyak cuci piringnya. Nah ini udah habis susunya, langsung ini aku bersihkan ya teman-teman bekas dianya tuh sarapan. Lanjut lagi, ini aku mau tidurin nih teman-teman. Mau aku bawa ke kamar gitu. Jadi walaupun dikasih susu UHT ya teman-teman, nggak ngaruh karena memang udah kebiasaan, tetap ini mau minum ASI lagi.
Setelah ngasih ASI ke Rapipnya, karena dianya tuh belum mau tidur ya teman-teman, ini aku lanjut lagi ngeluarin cucian-cucianku yang ada di ruang cuci pakaian dalam. Karena cuaca pagi ini tuh kan cerah gitu ya teman-teman, sayang gitu kalau cucian-cuciannya tuh nggak dijemur di luar, jadi biar kering langsung dan bisa langsung dilipat-lipatin gitu ya teman-teman. Jadi biar udah beres kerjaannya. Lagian hari ini tuh kan ada Pak Su juga gitu yang ngebantuin nanti buat ngangkatin jemur-jemurannya teman-teman. Makanya ini aku ngeluarin cucianku juga. Nah ini udah semuanya ya teman-teman. Ini tuh sebentar juga kering ya teman-teman, karena memang cuacanya tuh panas sekali. Nah pas aku tuh udah selesai ngejemur pakaian di depan, ada nenek jualan sayur yang lewat depan rumah ya teman-teman. Jadi tadi rencananya aku tuh mau ke pasar nyari cincau buat berbuka ntar sorenya gitu. Nah kebetulan beliaunya tuh lewat, aku tanya ada nggak jualan cincau, dan ternyata ada. Akhirnya aku beli cincau sama nenek jualan sayurnya. Makanya nanti aku tuh nggak jadi ke pasar teman-teman. Oke, ini dia belanjaanku tadi. Jadi selain aku beli cincau, aku juga ada beli lepat ketan karena abang Azamnya mau lepat ketan ya buat buka puasa gitu. Kemudian ada beli telur puyuh juga. Ini cincau harga sekepingnya 6.000 teman-teman. Oke lanjut. Nah ini aku ngangkat cucianku lagi setelah zuhur sekitar jam 2 lah ya ini teman-teman. Aku juga udah sempat tidur, udah sempat istirahat juga. Ini cuciannya tuh aku angkutin dulu sebelum nanti aku menyiapkan buat menu buka puasa gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ini tuh pada kering semuanya. Di sini aku dibantu sama suamiku juga ya teman-teman. Jadi ini tuh aku ngangkatinnya. Nah beliau yang masukin ke dalamnya gitu teman-teman. Biar aku tuh nggak bolak-balik nyimpanin pakaian yang udah keringnya gitu ke dalam teman-teman ya. Ini ngelipatnya tuh nanti entar malam, belum dilipat sekarang. Jadi ini tuh disimpan dulu di ruang keluarga gitu. Lanjut ya teman-teman. Nah ini setelah asar lanjut, ini aku menyiapkan buat menu buka puasanya. Menu puasa pertama aku akan menyiapkan es cincau gula merah dan bakso daging sapi teman-teman. Nah ini pertama-tama aku menyiapkan air gula merahnya dulu. Di sini aku menggunakan gula merah, air, kemudian aku tambahkan dengan daun pandan ya teman-teman. Jadi biar wangi gitu aroma air gula merahnya. Ini aku larutkan sampai mendidih. Kemudian ini aku saring dan akan aku sisihkan. Nanti menggunakannya tuh tunggu dulu sampai dingin teman-teman. Kemudian lanjut, ini aku mencuci cincau yang aku beli dari tadi pagi ya. Ini aku mencucinya sebanyak 2 kali menggunakan air matang. Kemudian cincau ini akan aku parut menggunakan parutan keju gitu. Ini aku bagi-bagi dulu ya teman-teman, jadi biar gampang pada saat diparut. Dan cincau ini juga akan aku sisihkan. Aku bikin es cincau gula merahnya tuh nanti teman-teman setelah air gula merahnya tuh sedikit dingin gitu ya. Nah lanjut lagi, aku akan bikin kuah bakso. Aku memasak airnya ini tuh agak banyakan karena nanti akan aku gunakan juga untuk merebus bihunnya gitu. Lanjut, ini aku bikin bumbu kuahnya dulu. Di sini aku menggunakan bawang putih sama lada bubuk gitu ya teman-teman. Ini akan aku haluskan. Jadi bumbunya ini nanti akan aku bagi. Separuh buat langsung aku masukin ke dalam kuahnya. Separuhnya lagi akan aku goreng dulu teman-teman. Baru akan aku masukin ke dalam kuahnya gitu. Nah ini yang jumlah banyaknya tuh akan aku goreng dulu. Yang sedikit akan aku masukin ke dalam kuah. Lanjut lagi, aku merendam bihun jagung menggunakan separuh air yang aku masak tadi ya. Dan ini akan aku biarkan dulu sampai lembut. Kemudian untuk kuah baksonya aku menambahkan tulang iga, ada potongan dagingnya sedikit. Lalu aku tambahkan dengan bumbu yang aku haluskan tadi ya teman-teman, bumbu mentahnya gitu. Kemudian aku menggunakan bumbu kuah bakso yang kemasan ya teman-teman. Aku menambahkan bumbu kuah baksonya tuh dikira dulu teman-teman. Jadi nanti pada saat udah berbuka puasa, kalau kurang asin baru aku tambahkan lagi gitu. Nah ini aku biarkan dulu. Lanjut lagi di kompor sebelah. Aku menumis bumbu halusnya tadi ya. Nah ini aku tumis bumbunya tuh sampai harum, sampai garing gitu. Nah sampai seperti ini. Kemudian ini aku masuk lagi ke dalam kuah baksonya. Udah gini aja aku bikin kuah baksonya ya teman-teman. Jadi untuk tulang iganya aku menggunakan tulang iga yang udah aku rebus duluan ya teman-teman, yang dalam keadaan udah empuk gitu. Makanya ini bikin kuahnya tuh cepat selesainya gitu. Untuk pentol daging sapinya aku menggunakan pentol yang kemasan ya teman-teman. Nah kayak gini nih. Jadi aku nggak bikin pentol dagingnya sendiri. Pentolnya ini tuh aku gunakan sesuai porsi aja ya teman-teman, nggak banyak. Jadi itu kira-kira ada 20 pentol daging. Ini aku belah-belah dulu, jadi biar nanti mekar pada saat dimasukkan ke dalam kuahnya gitu.
Nah, ini udah semuanya langsung. Ini aku masukkan. Ini akan aku biarkan 2-5 menitan ya teman-teman, sampai baksonya tuh mekar, baru nanti akan aku angkat. Lanjut lagi, aku menyiapkan bahan yang lainnya. Jadi untuk baksonya aku akan menambahkan daun bawang sama sayur sawi juga ya teman-teman. Ini aku cuci bersih. Lanjut, ini aku meniriskan bihunku tadi. Ini tuh udah lembut teman-teman. Nah, baru lanjut lagi, aku motongin daun bawang sama sayur sawiku. Untuk sayur sawi akan aku potong halus juga ya teman-teman. Jadi nggak akan aku rebus dulu, biar nanti disiram menggunakan kuah bakso yang panas gitu ya teman-teman. Jadi dia juga bakal lemah. Aku nggak menggunakan mie kuning ya teman-teman, bikin baksonya ini, jadi hanya menggunakan bihun aja. Oke, udah selesai. Lanjut, ini aku ngecek kuah baksoku tadi. Ini pentol daging sapinya tuh udah mereka ya teman-teman. Ini udah ngembang juga. Ini udah siap diangkat, cuman aku belum tahu rasanya ya. Jadi nanti nyicipinnya pada saat udah berbuka puasa gitu. Jadi kalau kurang asin tinggal aku tambahkan lagi aja gitu. Oke, ini udah beres. Bahan yang lainnya sudah aku siapkan juga di atas meja makan. Ada jeruk, ada telur puyuh yang aku beli tadi pagi ya teman-teman. Ada sambal cabai dari beli soto daging semalam. Ada bawang goreng, aku beli bawang goreng yang udah digoreng gitu. Ada kue juga teman-teman. Nah, udah selesai mempersiapkan baksonya. Lanjut lagi, aku menyiapkan es cincau gula merahnya. Ini air gula merahnya tuh udah dingin ya teman-teman. Jadi untuk bahan membuat es cincau gula merahnya ini menggunakan cincau, air gula merah yang aku buat tadi. Kemudian ini aku tambahkan dengan susu cair ya teman-teman. Nah, udah gini aja. Ini akan aku kulkasin, jadi diminum saat dingin lebih enak nih teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kira-kira beberapa menit mau buka puasa ya teman-teman. Ini aku udah mulai ngeracik untuk baksonya. Jadi nanti kita makannya tuh nggak pakai nasi, jadi hanya menggunakan bihun. Makanya ini untuk porsi bihunnya tuh agak lebih banyak gitu ya teman-teman. Ini aku tambahkan telur puyuh, dan bawang goreng sama sayur sawinya gitu. Nah, ini pas udah beduk, kuahnya juga sudah aku cicipin, rasanya sudah pas ya teman-teman. Baru ini aku kasih kuah baksonya. Kemudian ini es cincau gula merahnya sudah aku sajikan juga di gelas ya teman-teman. Jadi inilah menu buka puasa Ramadan satunya Kalrustana Family. Alhamdulillah, semoga menu ini bisa dijadikan ide serta referensi buat teman-teman menyiapkan menu buka puasa di rumah ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi buat teman-teman di rumah, selamat buka puasa. Nah, ini kita langsung nih teman-teman. Jadi kalau di rumahnya kita buka puasa itu air putih dulu, kemudian makan kurma dulu, kue, baru nih teman-teman ya makan baksonya gitu. Jadi video aktivitasnya aku di Ramadan 1 aku cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video dari aktivitasnya aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.